Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen pengampu Ibu Purwanti SPD MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, perkenalkan, nama saya Mutia Anggraeni dengan NIM 112410371 dari kelas MA24C05 akan menyampaikan sedikit materi mengenai ukuran kinerja. Pengertian ukuran kinerja. Ukuran kinerja adalah indikator atau metrik yang digunakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan pencapaian suatu individu, tim, atau organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ukuran ini dapat berupa kuantitatif, misalnya pendapatan, produktivitas, atau tingkat kepuasan pelanggan, maupun kualitatif, misalnya kualitas layanan atau tingkat kepemimpinan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam ukuran kinerja diantaranya, yang pertama ada perencanaan atau planning, yang kedua ada pemantauan atau monitoring, yang ketiga ada tindakan perbaikan atau improving, yang keempat ada pengukuran atau measuring, dan yang terakhir ada evaluasi atau evaluating. Syarat ukuran kinerja yang efektif. Yang pertama harus dapat mendorong tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dengan memberikan insentif yang mendorong kinerja pusat pertanggungjawaban searah dengan tujuan perusahaan keseluruhan. Ukuran harus menggabungkan hanya faktor-faktor yang dapat dikendalikan oleh manajer pusat pertanggungjawaban. Harus mendorong tercapai tujuan jangka panjang dan jangka pendek dan tujuan yang dibatasi anggaran. Potensi masalah yang dapat timbul. Yang pertama, memanipulasi informasi. Yang kedua, menyebabkan demotivasi dan stres yang terkait dengan konflik. Yang ketiga, mendorong perhatian yang berlebih atas pengendalian biaya jangka pendek. Dan yang terakhir ada penilaian suatu pusat pertanggungjawaban sebagai suatu unit yang terisolasi. Ukuran kinerja untuk suatu pusat biaya. Yang pertama, menurut varians biaya. Varians biaya positif menunjukkan bahwa biaya aktual lebih rendah dari anggaran, sedangkan varians negatif menunjukkan biaya lebih tinggi dari yang dianggarkan. Dapat dikelompokkan menjadi varians harga atau perbedaan antara harga yang diharapkan dan harga aktual, dan varians kuantitas atau perbedaan antara jumlah yang diharapkan dan jumlah yang digunakan. Yang kedua ada biaya per unit, yaitu mengukur biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi satu unit produk atau layanan. Hal ini berguna untuk menilai efisiensi produksi atau pelayanan. Dapat digunakan untuk membandingkan kinerja antara periode yang berbeda atau antara berbagai pusat biaya. Selanjutnya, ukuran kinerja untuk suatu pusat biaya. Yang ketiga, ada biaya per karyawan, yaitu mengukur biaya yang dikeluarkan per karyawan dalam pusat biaya. Ini dapat memberikan wawasan tentang efisiensi tenaga kerja dan pengendalian biaya operasional. Penting untuk mengidentifikasi jika pusat biaya berlebihan dalam penggunaan sumber daya manusia atau jika ada peluang untuk meningkatkan efisiensi. Yang keempat, ukuran kinerja non-keuangan. Contohnya, dalam kualitas, menilai sejauh mana pusat biaya dapat menghasilkan produk atau layanan berkualitas tinggi. Yang kedua, dalam waktu penyelesaian, mengukur waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas atau proyek. Yang ketiga, satisfaction pelanggan, yaitu mengukur kepuasan pelanggan terhadap produk atau layanan yang diberikan oleh pusat biaya. Dan yang keempat, inovasi, yaitu menilai jumlah dan dampak inovasi atau perbaikan yang dihasilkan oleh pusat biaya.
Selanjutnya, ukuran kinerja untuk suatu pusat pendapatan. Yang pertama menurut varians pendapatan, yaitu mengukur perbedaan antara pendapatan aktual dan pendapatan yang dianggarkan atau diharapkan. Jika varians positif, berarti pendapatan lebih tinggi dari target. Jika negatif, berarti pendapatan lebih rendah. Selanjutnya, pendapatan per karyawan, yaitu mengindikasi produktivitas tenaga kerja dengan membagi total pendapatan dengan jumlah karyawan. Semakin tinggi angka ini, semakin efisien perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Yang ketiga ada presentase pangsa pasar yang dicapai, yaitu peningkatan pangsa pasar menunjukkan bahwa perusahaan lebih kompetitif dan mampu menarik lebih banyak pelanggan. Selanjutnya yang keempat, pertumbuhan pendapatan, yaitu mengukur peningkatan pendapatan dari waktu ke waktu, biasanya dibandingkan dalam periode tahunan. Pertumbuhan yang konsisten mencerminkan kinerja bisnis yang baik. Selanjutnya, ukuran kinerja untuk pusat laba. Ukuran kinerja pusat laba berfokus pada profitabilitas unit bisnis yang bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya. Beberapa ukuran utama yang digunakan adalah: yang pertama, margin laba kotor, berfungsi mengukur efisiensi produksi atau penyediaan layanan sebelum memperhitungkan biaya operasional lainnya. Semakin tinggi margin laba kotor, semakin efisiensi pusat laba dalam mengelola harga pokok penjualan atau yang biasa disebut dengan HPP. Yang kedua, margin laba operasi, berfungsi mengukur profitabilitas setelah memperhitungkan semua biaya operasional, seperti gaji, sewa, dan pemasaran, tetapi sebelum pajak dan bunga. Ini menunjukkan seberapa baik pusat laba pengelola biaya operasionalnya untuk menghasilkan keuntungan. Selanjutnya, ukuran kinerja untuk pusat investasi. Ukuran kinerja untuk pusat investasi berfokus pada profitabilitas serta efisiensi dalam pengelolaan aset dan modal. Yang pertama, ukuran likuiditas. Yang pertama ada rasio lancar dari ukuran likuiditas ini, yaitu berfungsi mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancarnya. Yang kedua, rasio likuiditas cepat, yaitu berfungsi menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan penjualan persediaan. Yang kedua ada tingkat perputaran persediaan, berfungsi mengukur seberapa cepat persediaan diubah menjadi penjualan. Semakin tinggi angkanya, semakin efisien pengelolaan persediaan. Yang ketiga, periode piutang dan hutang. Periode penagihan piutang atau days sales outstanding berfungsi menunjukkan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menagih piutang dari pelanggan. Semakin pendek, semakin baik arus kas perusahaan. Selanjutnya, periode pembayaran hutang atau days payable outstanding berfungsi mengukur rata-rata waktu yang diambil perusahaan untuk membayar pemasok. Perusahaan harus menjaga keseimbangan antara memperpanjang pembayaran dan mempertahankan hubungan baik dengan pemasok. Dua ukuran kinerja untuk memonitor pengembalian yang dihasilkan dalam divisi terkait dengan tingkat investasi adalah tingkat pengembalian investasi return on investment atau biasa disebut dengan ROI dan residual income atau RI. Yang pertama, ROI, yaitu sebagai penghasilan operasi bersih dibagi dengan rata-rata aset operasi. ROI sama dengan Net Operating Income atau Average Operating Asset. Yang pertama ada Net Operating Income, adalah penghasilan sebelum bunga dan pajak. Yang kedua ada Averaging Operating Asset, adalah termasuk kas, piutang dagang, persediaan, aset tetap, dan aset lainnya yang dimiliki untuk kegiatan operasi. ROI sama dengan margin
X turnover. Semakin besar nilai ROI, semakin besar profit yang dihasilkan per satuan mata uang yang diinvestasikan dalam aset operasi suatu segmen. Yang kedua, ada residual income atau RI, yaitu sebagai alternatif untuk mengukur kinerja suatu pusat investasi digunakan residual income atau RI. RI merupakan penghasilan operasi bersih yang diperoleh suatu pusat investasi di atas tingkat pengembalian minimum yang disyaratkan atas aset operasinya. Dan ada rumusnya untuk menghitung residual income, yaitu RI sama dengan net operating income dikurangi average operating asset dikali minimum required rate of return. Itulah persembahan video dari saya, semoga bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.